Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Gimana kabar nih hari ini teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Mari kita lanjut episode kemarin, masih cukup seru banget sih. Kita akan coba recap sedikit episode kemarin. Oh ya, scene terakhir episode 1, Park Junja datang ke kantor pengacara Min Ye Jin untuk mendapatkan perlindungan. Ternyata Park Junja udah menemui terlebih dahulu ajaran kebenaran baru. Kebenaran baru menyarankan untuk menayangkan secara langsung hari penggebrakan Park Junja. Gendeng cok asli. Mr. M penasaran juga sih, apakah makhluk gaib akan muncul dan mulai penggebrakan secara live? Ngeri juga sih kalau muncul beneran, bakal tobat semua atau manusia. Ya salam. Kalau penasaran seperti biasa teman-teman, pasang posisi rebahan, siapkan headset dan ciao ke alur ceritanya, let's go. Episode diawali dengan Park Junja meminta bantuan kepada pengacara Min Ye Jin untuk mengamankan uang yang akan diberikan kepada Park Junja oleh kebenaran baru jika dia bersedia menayangkan siaran langsung waktu hari penggebrekan. Kalian tahu gak seberapa besar uangnya? Hingga membutuhkan pengacara untuk mengamankan uang itu. Uang itu sebesar 3 miliar won. Pastinya uang itu mampu ya membeli batagor sekalian sama rumah penjualnya. Ya salam. Park Junja menerima tawaran itu untuk menjamin masa depan anak-anaknya. Awalnya pengacara Min Ye Jin menolak menerima kasus tersebut, tetapi akhirnya dia menerima kasus tersebut dengan alasan dia akan mengamankan uang sebesar 3 miliar won untuk anak Park Junja. 박정자 씨 애들 보호하는 차원으로 잘 만들어 볼게. Kembali ke kantor polisi. Hasil otopsi seseorang yang digeprek kemarin sama makhluk gaib akhirnya keluar. Tapi apa yang keluar teman-teman? Tidak ditemukan zat organik. Maksudnya zat organik itu adalah zat yang dibuat oleh manusia ya. Kalau tidak ditemukan ya berarti itu bukan zat dari bumi. 생물이 아니라고? 그럼 그게 뭐야? 이걸 뭐라고 보고 해? Bingung juga nih Mr. M. Semakin jadi tanda tanya dong, makhluk apa ini kok tiba-tiba datang langsung menggeprek orang? Kalau gepreknya ayam kan enak ya, lah ini kok gepreknya human bro. Waduh, ngeri-ngeri. Oke lanjut. Scene beralih ke dalam penandatanganan kontrak antara kebenaran baru dan Park Junja. Penandatanganan kontrak itu diawasi oleh polisi, detektif Jin, dan pengacara Min Ye Jin. Park Junja menyuruh anaknya untuk tetap di kamar agar tidak terlibat. Namun namanya anak-anak ya penasaran juga nih. Anak-anak itu pun mengupik pembicaraan Park Junja dan Ketua Chung dari ajaran kebenaran baru. Pada suatu momen Ketua Chung menanyakan secara terang-terangan, dosa apa yang membuat Park Junja dihukum? Ketua Chung menanyakan di mana ayah mereka. Park Junja dengan berat hati dan sedih menjawab bahwa mereka lahir dari ayah yang berbeda. Hah? Tunggu, ayah yang berbeda? Waduh, berat juga nih. Ketua Chung pun menanyakan maksud dari perkataan Park Junja tersebut. Namun ketika Park Junja akan menjelaskan, dia dihentikan oleh pengacara Min Ye Jin karena itu menyangkut privasinya. Tiba-tiba anak dari Park Junja keluar marah-marah karena tidak terima ibunya dituduh berdosa oleh ajaran kebenaran baru. Karena anaknya itu merasa ibunya itu tidak berdosa guys. Akhirnya Park Junja pun memarahinya karena keluar kamar dan menyuruhnya mereka masuk kembali. Singkat cerita perjanjian itu pun berakhir. Berita mengenai siaran langsung pun viral. Ormas Arrowhead mengomentari dan bertanya-tanya, dosa apa yang telah dia lakukan sehingga dia akan digeprek. Namun secara tidak disangka-sangka ada udang di balik batu teman-teman. Rekan polisi detektif Jin membocorkan identitas Park Junja dan dosanya bahwa anaknya lahir dari ayah yang berbeda. Ternyata rekan detektif Jin ini adalah penggemar Arrowhead.
구독자 3판! Kadang orang yang menusuk lebih dalam itu adalah orang yang terdekat kita, bisa teman atau saudara ya. Iya salam. Secara langsung pengacara Min Ye Jin dan detektif Jin merespon bocornya identitas Park Junja. Karena kebocoran identitasnya dapat mengancam anak-anak dan Park Junja sendiri. Pengacara Min Ye Jin pun membawa anak-anak mereka segera ke bandara dan diterbangkan menuju Kanada. Park Junja pun merasa sangat sedih karena dia berpisah dengan anak-anaknya. Detektif Jin pun menelpon Hee-jung karena tidak kunjung pulang. Hee-jung pun beralasan masih di rumah teman karena mau belajar bersama. Kalau Mr. M gak ada ya di rumah temen belajar bersama, itu kan adanya mabar bersama ya. Ya salam. Kenyataannya Hee-jung itu ada di rumah Ketua Jung untuk bercerita kronologi detail kematian ibunya. Hee-jung lupa dalam mengantar pakaian ayahnya dan akhirnya ibunya lah yang mengantarkan pakaian detektif Jin. Namun ibunya pun dibunuh di perjalanan. Hee-jung merasa bersalah, andai saja dia tidak lupa pasti ibunya masih hidup. Ternyata Hee-jung dan Ketua Jung ingin menghukum pendosa yang telah membunuh ibunya karena merasa kurang puas terhadap hukuman yang diberikan manusia. Nyatanya pembunuh itu bisa bebas dan hidup nyaman setelah membunuh seseorang. Sedangkan Hee-jung dan detektif Jin hidup dengan penderitaan setelah kematian ibunya. Hee-jung pun mulai mengawasi pembunuh tersebut dan akhirnya menyetrum orang tersebut. Ketua Jung dan Hee-jung membawa orang tersebut ke dalam sebuah gudang untuk dibakar hidup-hidup. Ngeri cok. Hee-jung pun menangis dan tersenyum melihat orang itu dibakar. Semakin pusing juga nih Mr. M, kok malah dibunuh ya kan? Mungkin karena Ketua Jung merasa orang ini pantas untuk dibunuh. Jasadnya dibuang di sebuah tempat rumah plastik itu guys, dan ditujukan identitasnya. Beberapa waktu kemudian jasadnya ditemukan oleh wartawan dan berita itu segera viral. Orang-orang itu mengira pembunuh itu telah dihakimi oleh makhluk gaib seperti kemarin. Namun kenyataannya itu bukan dari makhluk gaib, melainkan tindakan Ketua Jung yang membakar hidup orang tersebut. Menurut kalian bagaimana nih? Komen di bawah ya. Kembali ke Park Junja, banyak orang yang berdemo di rumah Park Junja. Turunin harga minyak goreng, turunin harga minyak goreng. Ya salam, maaf salah. Orang-orang di sana menyuruh Park Junja segera bertobat dan mengakui dosanya. Besoknya tiba di mana hari Park Junja akan dikeprek dan akan disiarkan langsung. Polisi bersiaga di sekitar rumah Park Junja. Jika ada makhluk itu datang, dia berencana menangkap makhluk gaib itu. Apa? Menangkap makhluk gaib? Gimana tuh caranya? Mungkin dimasukin ke dalam botol ya. Ya salam, kayak makhluk gaib di Indo aja ya. Di sini terkuak dana 3 miliar won itu berasal dari donatur-donatur kaya raya yang ingin melihat penggeprekan Park Junja secara dekat dan membuktikan kejadian aneh tersebut secara langsung. Emang kadang gitu ya, kalau udah kaya itu bingung ya mau buat apa uangnya ya. Kalau Mr. M buat beli kuota aja masih bon. Ya salam. Ternyata beberapa detik lagi Park Junja akan digeprek. Kita mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Park Junja pun takut dan memejamkan mata. Namun episode 2 pun berakhir. Apakah makhluk itu akan datang ketika waktunya tiba? Penasaran kan? Kalau penasaran, subscribe channel ini supaya kalian mendapatkan info terbaru video dari penikmat film. See you di next film. Bye bye.